Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkylah dari Prodi Pendidikan Sejarah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya ingin membagikan suatu pengetahuan tentang ekonomi Indonesia dari masa Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY. Jangan lupa saksikan, jangan di skip. Kepemimpinan B.J. Habibie. Presiden Baharudin Yusuf kala dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangan sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dan posisi pertumbuhan minus 13,13% pada 1998 menjadi 0,79% pada 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter, membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16,650 per dolar AS pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Berikutnya pada masa Abdurrahman Wahid. Wahid alias Gus Dur meneruskan perjuangan Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998. Secara perlahan ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonom daerah. Pemerintahan membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah. Kemudian pemerintahan juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Selanjutnya adalah kepemimpinan di masa Megawati. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian pada 2003 ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati pada 2004 ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus turun dari 18,4% pada tahun 2001 menjadi 18 pada tahun 2001 18,2%, pada tahun 2002 menjadi 17,4%, pada tahun 2003 dan 16,7% pada tahun 2004. Saat itu mulai ada tanda perbaikan yang lebih konsisten. Kita tak bisa lepaskan bahwa proses itu juga dipengaruhi politik, reformasi politik, dan mereformasi ekonomi kita. Perbaikan yang dilakukan pemerintahan saat itu yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat ulang atau obligasi secara langsung. Saat itu, kata Lana, perekonomian Indonesia mulai terarah kembali. Meski tak ada lagi rivalitas seperti di era Soeharto, namun ekonomi Indonesia bisa lebih mandiri dengan tumbuhnya pelaku ekonomi. Sekarang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, naik turun pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,69% pada 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada 2008, pertumbuhan ekonomi masih di atas 6%, meski turun tipis di angka 6,1%. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga tinggi, sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Lalu pada 2010 ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintahan juga merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada 2011 ekonomi Indonesia tumbuh menjadi 6,49%, berlanjut dengan pertumbuhan di atas 6%. Pada 2012 yaitu di level 6,23%. Namun
perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada 2013 dan 5,01% pada 2014. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan apapun. Intinya, belajarlah dari sejarah, maka kau akan sukses di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.